Selamat malam dan selamat datang kembali di Komunitas Pandit Indonesia. Oke, selamat malam teman-teman, selamat datang kembali. Kita kembali lagi hari ini di Pasti Bisa Coffee di Pancoran. Kita bakal seperti biasa ngomongin bola dan ya event yang terdekat. Karena kalau ngomongin tadi kita ngobrol-ngobrol di depan ya, ngomongin klub kayaknya masih pre-season juga gitu kan. Squad juga belum banyak perubahan gitu, kecuali Liverpool sih banyak banget sih itu nambahnya sih. Gue nunggu sih nanti mau diapain sih itu pemain-pemain itu selain dijual ya. Kalau nggak dijual bingung juga tuh. Ya, dan yang terdekat ya kita habis lagi-lagi ya kita menyaksikan Matias Ibo dan Zulkifli Syukur dapat juara 2 lagi di GBK tuh. Nah, itu kan timnas senior, sekarang timnas U23. U23 ini mungkin ini mengulangi lagi bercandaan-bercandaan netizen ya. Kalau katanya kita mau dilatih Jose Mourinho pun AFF susah juara. Nggak tahu kenapa tuh, gue juga nggak ngerti tuh. Udah paling OP kemarin Sintayong gitu kan, masih gagal juga di U23. Digantikan lagi dengan Total Football ya kita tahu, tapi Total Football di negaranya sendiri juga nggak worth itu sebenarnya. Iya kan? Iya kan? Kita harus mengaplikasikan itu. Dan kemarin juga karena banyak yang komen-komen kan di semua postingan tentang timnas, kalau gue lihat mana nih Pandit yang kritik-kritik kok nggak ada, mana nih yang kemarin kritik-kritik di era sebelumnya. Kita ada kok di sini, cuma Anda bisa nggak mendengarkan, itu kan masalahnya kan. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai nanti akan maju satu-satu dan gue akan memanggil sesuai absen ya, tadi udah ngisi absen sesuai dengan yang diisi. Seperti biasa kita bakal mendengarkan kata sambutan dari Abang Rizal Falevi. Cek, thank you semua, makasih yang udah hadir pada malam hari ini buat pembahasan pelajaran berharga dari AFF dan langkah menuju Piala Asia U23. Karena nggak terasa Piala Asia U23 ternyata kan kalau dibilang secara timeline dibilang jauh, nggak jauh juga ya ternyata ya, udah deket banget, mungkin kurang dari 2 bulan kita akan bertanding lagi timnas ini. Jadi itu pembahasan kita hari ini, tema bahasan kita hari ini. Dan pertama gue mau ngucapin makasih dulu buat tim produksi yang udah menyediakan waktunya untuk menyelenggarakan KPI hari ini. Makasih juga buat tim produksi. Dan untuk kalian yang terus meluangkan waktunya untuk KPI, makasih juga udah hadir. Dan seperti biasa ya, kalau bahas timnas mah gue maju sini cuma pembukaan doang. Bagian pedes-pedesnya gue persilakan ke lu aja deh tuh sekalian tuh. So, kalau pembahasan timnas kemarin ya agak disayangkan ya, karena tadinya kita juga live reaction di sini, mungkin kalau yang nonton live reaction itu kita bumbu-bumbu yang kita selalu doktrin ke otak kita tuh ternyata udah 38 tahun lamanya nggak ngelihat timnas kita sendiri tuh juara di hadapan publiknya gitu. Di GBK terakhir ngeliat timnas juara tuh di 1987. Jadi tuh periode yang sangat lama banget. Bahkan bapak ibu lu mungkin belum pacaran di periode itu ya. Belum pacaran tapi belum ngeliat sama sekali juara juga sampai sekarang. Jadi itu menjadi perhatian khusus. Kita belum bisa memutus rentetan hasil buruk seperti itu ya. 2010 kita final GBK kalah dari Malaysia. 2011 lawan Badrul Bahtiar. Habis itu periode terus-terusannya terus berlanjut. Jadi ini penantian panjang bagi kita. Tapi untuk periode yang kemarin ya ada hal positifnya. Hal positifnya gue ngeliat Coach Gerald ya ada harapan yang cukup terang lah bagi dia ya. Bagaimana dia melakukan perubahan-perubahan taktik yang bisa dibilang cukup berani di pertandingan lawan Thailand ketika harus ngejar pertandingan. Dia mengubah taktik dengan memasukkan back jangkung jadi striker. Itu kan langkah-langkah yang out of the box. Mungkin kalau yang fans Liverpool mungkin pernah lihat itu dulu Stephen Colker ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan itu porsinya dikit banget gitu dibandingkan sama yang kayak gitu. Dan STY juga pernah ngelakuin hal serupa ya, akan bagus jadi striker. Jadi itu sesuatu yang bisa kita lihat hal positif dari Coach Gerald dari segi perubahan-perubahan taktis, hal detail untuk mengejar pertandingan. Tapi di turnamen kemarin istilahnya sesuatu yang kita anggap bisa kita atasin pada akhirnya malah menggigit kita ya. Ibaratnya buntut kita kegigit pada akhirnya karena lagi-lagi masalah finishing yang udah kita jadi perhatian di babak fase grup akhirnya terjadi lagi sampai di babak final. Apesnya mungkin dari soal penciptaan peluang yang paling seret terjadinya malah di final gitu. Lawan Thailand kita masih ada peluang lah untuk bisa ngejar peluang dan akhirnya dapat gol. Lawan Malaysia juga ada peluang, tapi di final benar-benar akhirnya puncak kita terjadi. Dan Vietnam gue rasa layak menjadi juara ya. Apapun hasilnya buat timnas Indonesia, tapi gue harus bilang Vietnam layak juara. Mereka hat-trick, mereka ngejalanin karakter mereka, peran mereka. Gue babak kedua akhirnya ngeliat Vietnam yang lebih antagonis ya, itu baru Vietnam banget tuh. Jadi Vietnam ngejalanin peran dan kita akhirnya kehilangan momentum di babak kedua menurut gue. Jadi kalau dari gue cukup segitu aja sih soal timnas saya. Gue penasaran kenapanya bisa begitu tuh, gue nunggunya dari kalian aja ya. Jadi dari gue cukup sekian aja sih ya. Mungkin nanti ada data-data juga soal passing progresif timnas yang jadi masalah. Jadi itu silakan nanti buat kalian. Dan ingat 5 menit ya, 5 menit waktu kalian di sini dan gue yakin kalian udah pada
bisa sense waktu kalian di atas ini tuh bisa seberapa lama. Jadi manfaatin 5 menit tersebut. Thank you semuanya. Oke teman-teman. Nah ya, sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang nonton di rumah. Kita tuh kalau mengkritik bukan berarti kita nggak sayang gitu ya. Karena cara mengungkapkan sayang kita tuh kan berbeda-beda. Kita peduli, makanya kita aware. Ada yang kurang nih, ada yang kayaknya ada yang janggal nih. Nah itu harus kita sampaikan. Yang aneh malah adalah kalau dalam keadaan yang tidak stabil, lalu semua aman-aman terus. Nah itu tuh yang aneh. Makanya kita semua ada di sini untuk menyuarakan itu. Bukan berarti kita nggak sayang. Tolong catat ya teman-teman ya. Karena kan kadang kita kesannya kan selalu kayak yang, ini para pembenci ini. Tidak benci. Kami benci sama Anda ya. Bukan sama timnasnya. Dan apresiasi juga harus gue ulangin lagi buat Coach Gerard Van der Broek, karena benar-benar kata Bang Rizal tadi, gue lupa sampai di awal, punya harapan, kelihatan ada kerja kerasnya, kelihatan ada effortnya, jadi benteng buat anak-anak timnas kita, jadi bapak lah buat anak-anak timnas kita, dan membawa ilmunya dari Belanda sampai ke Indonesia. Oke, itu aja tadi yang gue sampaikan juga Bang Rizal. Kita akan langsung masuk ke penampil pertama kita yang bakal ngomongin timnas. Datang paling awal pas lu semua belum datang, dia nge-set TV juga tadi, enggak ya? Oke, ini dia fans Inter, boleh tepuk tangan buat Amel. Ya, selamat malam semuanya. Pelajaran berharga. Kayak pernah dengar pas kapan gitu. Tiap ada laga timnas, pelajaran berharga. Tiap ada timnas kalah, pelajaran berharga. Dan ini berlaku buat semua level timnas lagi. Nggak senior, nggak U23, U19 sampai U17. Even timnas perempuan juga. Pelajaran berharga. Same old. Aduh. Sama. Benar sama tua. Oke. Ya, terkait hasil timnas U23 kemarin di ASEAN Championship sekarang namanya ya. Sebenarnya jujur gue juga pribadi nggak berekspektasi apa-apa, karena satu, ini Coach Gerald pertama kali sebagai nahkoda timnas U23, ya maksudnya ibarat kata dia, kalau kata orang-orang nih ya yang aku baca-baca, yang gue baca, persiapannya tuh minim, waktunya sedikit. Halah, waktu itu juga waktu saya minim, tapi kok kayaknya responnya lebih agresif ya gitu ya, gitu-gitu. Nah sekarang gini, tanpa bermaksud membanding-bandingkan pelatih yang dulu ya, tak usah sebut nama, tadi udah disebutin semua sih. Sebenarnya kalau mau bicara beda-beda hasil gitu ya, sebenarnya ya ini runner up waktu zaman Sintayong pun runner up di kompetisi yang sama ya, kita bicara kompetisi yang sama. Dan sebenarnya kalau mau dibilang apakah that means Gerald van den Berg ini lebih baik daripada Sintayong, ya enggak juga. Balik lagi, ini kan hanya melihat berkaca dari satu kompetisi ya. Dan menuju Piala Asia U23, jujur gua juga kalau secara tingkat optimisme yang kalau dipakai persenan mungkin kayak cuma di bawah 50% deh kayaknya. Soalnya gini, kalau yang gua soroti ya dari Piala Asia U23 tahun lalu, itu generasinya itu yang benar-benar udah terbaik lah bisa dibilang. Bagaimana kayak nama-nama kayak Elkan Bagot, Rafael Strauch, Ivar Yenda, Justin Hubner, even yang lokal kayak Rizky Ridho, Pratama Arhan, Komang Teguh, James Kelly Stroyer gitu-gitu, Ramadan Sananta, itu semuanya tuh yang mengisi line up timnas U23 yang pas Piala Asia U23 2024. Dan kalau gue harus memberi kritik sedikit, sebenarnya waktu Piala AFF kemarin yang gue soroti lagi-lagi apa? Masalah klasik di setiap timnas, finishingnya. Entah kenapa ya, ini menurut observasi gue pribadi aja ya, pemain timnas kita itu kalau setiap kali mendapatkan peluang jelang depan gawang tuh kayak tiba-tiba nge-freeze, nge-blank. Kayak bengong gitu, kayak ibarat kata nih udah ada peluang 1 lawan 1, mereka kayak bingung sendiri, ini mau di syuting apa mau dioper gitu. Jadinya apa? Makanya di feeling gua itu adalah ketika ada peluang 1 lawan 1 pun gua masih yang kayak masuk gak nih gitu-gitu segala macam kan. Itu yang sayangnya kemarin gua lihat pada saat di AFF U23 kemarin. Itu terlihat banget. Kayaknya betul pas menit-menit awal lawan Vietnam juga tuh final tuh ada peluang 1-on-1 kalau nggak salah. Arjuna ya. Itu harusnya bisa dimasuk itu, dan juga ada peluangnya headingnya Jens Reven yang melambung. Nah itu juga jadi bukti bahwa ini masalah yang kayaknya belum benar-benar bisa diselesaikan gitu loh di timnas Indonesia. Even Sintayong aja tuh istilahnya kayak baru setengah
jalan lah untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya dia sampai bela-belain hire pelatih striker waktu itu. Nah, menuju Piala Asia U23 menurut gue Coach Gerald kerjanya hanya akan jauh lebih berat. Dan menurut gue malah pressure-nya akan lebih tinggi. Kenapa? Gue punya feeling jika ya. Nah ini. Jika ternyata ibarat kata kita gagal melaju Piala Asia U23 itu misalkan ya. Mungkin Coach Gerald akan mendapatkan evaluasi lah. Evaluasinya evaluasinya begini nih. Bukan lagunya Hindia ya, bukan. Tapi gini, betul tadi ada poin positif juga yang at least yang di-quote tadi oleh Bang Gerardo yang bilang bahwa Coach Gerald van den Berre ini at least bisa menjadi pelatih yang selalu bisa membackingi pemainnya, bisa tetap menjaga moral pemainnya. Even kalah kemarin pun juga Coach Gerald tetap pasang badan lah buat pemainnya gitu. Itu at least beberapa poin positifnya. Kalau gue sih begini, gue melihatnya apapun hasil timnas U23 di Piala Asia nanti, ujung-ujungnya ntar paling yang akan jadi penentu apa coba? SEA Games. Itu pun SEA Games yang pegang bukan Coach Gerald. Gitu loh. Ya. Ya, jadi yang akan megang timnas 23 pada saat SEA Games itu kembarannya Matias Mucus alias Coach Indra Safri. Yes, kita nggak bisa mengesampingkan. Belum ya? Belum pasti ya? Oke, kita redaksi. Kemungkinan Coach Indra, kemungkinan ada arah ke sana. Tapi kalaupun benar, itu mungkin lebih karena didasarkan ya, karena Coach Indra emang punya pengalaman membawa juara timnas kelompok umur. U23 medali SEA Games, U19 pernah bawa juara juga. Tapi ya sekali lagi, ini bikin gue jadi pikir apa jangan-jangan ini orientasi dari federasinya balik lagi ke yang penting cepat juara gitu, bukan progres lagi. Ingat ini timnas U23 yang kemarin main di AFF itu adalah generasi yang bisa dibilang baru. Ya baru kayak 5-6 pemainnya yang ready untuk match yang intensitas tinggi. Terus tiba-tiba langsung mau di-push untuk juara. Ya gimana ya, ini jadi ngingetin ke zaman baheula nih jadinya nih. Pengennya yang serba-serba cepat juara gitu. Ya gimana ya, mungkin itu kali yang diharapkan dengan mengganti dari STY ke sekarang Clifford dan juga semuanya diganti. Ya karena, orientasinya kita pengen segera juara. Ya gimana ya. Lagi-lagi apa? Pelajaran berharga yang didapat, bukan piala tuh. Jadi mengutip dari lagu Bernadia. Kalau buat para pemain sih mengutip dari lagu Bernadia ya untungnya buat mereka hidup tetap berjalan. Tapi berjalannya ke arah mana? Gitu loh. So sekali lagi buat timnas U23 untuk kedepannya ya do what you do best. Untuk pemainnya sih gue yakin mereka pasti pengen ngasih yang terbaik. Tapi yang di atas-atasnya ini nih gitu loh. Bo ya kasih kesempatan dulu. Ini kan generasi baru, pelatihmu juga baru. Please make sure kalau Anda mau pasang target ya lihat keadaan dulu. Pakai banding-bandingin dulu ya. Ingat Pak, progress beats the instant progress Pak. Ya paling gitu aja sih. Gue kalau untuk urusan timnas, gue akan selalu dukung 100%. Tapi ya kritik tetaplah kritik ya. Mohon jangan dibenci, oke? Thank you. Thank you Abel. Yoi. Enggak bakal benci ya, kritik tetap kritik. Yang penting udah punya baju ori ya kan. Jadi boleh kritik gitu. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Ini ya salah satu yang susah ya, jadi punya klubnya ekspektasinya nggak boleh tinggi-tinggi, mendukung timnas negaranya juga kayaknya belum sampai di prestasi terbaik. Boleh langsung kita sambut ke panggung, ini dia Eki. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Pelajaran berharga dari AFF. Pelajaran. Hari-hari belajar mulu. Ya,
apa ya, gue pengen bilang, gue sih menurut gue ya, kompetisi kelompok umur itu nggak perlu ditargetin harus ini itulah, kayak ya namanya kompetisi kelompok umur kan arena belajar buat anak-anak muda gitu. Jadi ya idealnya mereka itu nggak perlu ditargetkan harus ini itu gitu. Itulah kenapa gue udah nggak terlalu apa ya, bereuforia mungkin ya, atau ya pokoknya nggak terlalu kecewa atau gimana gitu ketika timnas khususnya yang kelompok umur ini entah kalah atau gagal juara gitu. Udah kayak biasa aja tuh, beda sama ya sejak timnas U19-nya era Evan Dimas gitu dari 2013, karena pasca kita juara di Sidoarjo pada saat itu euforianya gila-gilaan pada saat itu. Dan ya sampai sekarang coba mana pemain-pemain U19 yang tembus ke timnas senior sekarang gitu. Jadi ya itulah kenapa gue bilang kompetisi usia kelompok umur itu nggak perlu ditargetin yang muluk-muluk gitu, karena mereka pada dasarnya butuh pembelajaran gitu. Dan ya udah belajar aja gitu, nggak usah dituntut harus main bagus, harus dituntut main ini. Ya karena yang terjadi di timnas U19 kita pada saat itu ya kayak gitu. Dan nggak perlu diuluh-uluhkan juga ketika misal kita mendapatkan juara di kelompok umur gitu, karena ya target kita harus di timnas senior gitu. Itulah kenapa makanya kompetisi usia muda itu, kelompok umur itu harus digenjot gitu, supaya pemain-pemain muda ini punya menit bermain yang banyak gitu. Dan gue rasa regulasi pemain U23 di Liga 1 itu nggak cukup untuk mengeksplor pemain muda kita gitu. Harus ada kompetisi kelompok umurnya, supaya apa? Supaya kita bisa nyomot bibit-bibit mudanya. Kalau cuman regulasi U23 di kompetisi senior Liga 1, ya hasilnya cuman 1 atau 2 orang doang yang perform yang bisa tembus ke kelompok utama. Sedangkan pemain-pemain lainnya cuman memenuhin DSP doang. Iya dong. Jadi ya balik lagi ke timnas U23 era Gerald Vandenberg ini ya. Mungkin satu pemain yang menurut gue layak mendapatkan menit bermain di timnas senior itu salah satunya adalah Kadek Arel lah. Kadek Arel menurut gue itu gokil banget itu pemain. Menurut gue dia apa ya, bisa dikatakan pemain yang bukan underrated sih, memang harus mendapatkan spotlight gitu. Selain Donitri atau selain Renan Hanan yang gocek-gocek, tapi dia di belakang cukup solid. Dan ini gue ngeliat dia tuh dari eranya dia U17, 19 gitu. Mainnya solid banget, leadership-nya ada, public speaking-nya oke, tackle-nya jarang miss. Nah ini pemain-pemain ini jarang ada gitu. Mungkin yang di atasnya Kadek Arel, usia di atas Kadek Arel yang setara itu Rizky Ridho mungkin ya. Jadi Kadek Arel ini mungkin bisa jadi penerusnya Rizky Ridho yang non diaspora ya, catatan. Yang non diaspora, Kadek Arel ini menurut gue layak lah dapat menit bermain di timnas senior. So terakhir jadi pelajaran berharga dari AFF ya, harusnya sih bukan pemain lagi sih yang harus belajar, federasi sih harusnya belajar. Wow. Batikok. Harusnya mereka belajar gimana caranya bisa mencari bibit-bibit muda berkualitas untuk bisa menjadi prospek timnas ke depannya. Bukan malah ngandelin federasi negara lain supaya bisa ngambil diaspora dengan gampang. Itu sih, terima kasih buat gue. Terima kasih, selamat malam. Thank you Eki, yang benar tuh. Ngingetin kita lagi ya, ingat pemain muda kita. Tapi gue yakin sih pemain muda kita nggak bisa habis. Gue nggak sabar sih di musim depan nanti gue ngeliat siapa yang bakal diorbitin sama kayak FC Utrecht, Volendam gitu. Gue penasaran tuh. Utrecht, Volendam, siapa tahu Feyenoord, Ajax ada pemain-pemain baru yang bisa kita harapin gitu kan. Ya di sana juga pemain asingnya kan nggak terlalu dibatasin. Oke, langsung lanjut ke penampilan selanjutnya. Seperti biasa dia masih terus berbangga hati, setidaknya sampai musim dimulai nanti Mr. World Champions masih bisa nyangkut tuh selama musim belum dimulai nih. Kita tunggu nanti awal musim dibantai-bantai Mr. World Champions ini. Oke, boleh ke atas panggung, tepuk tangan buat Wanda. Cek. Siapa suruh main di GBK? Siapa suruh main di GBK? Oke. Karena kita Indonesia terakhir juara kan 2 kali finalnya itu kan di Gelora Bung Tomo sama di Sidoarjo ya kan. Tapi semoga sih kita bisa menang di GBK juga nanti ya di next kompetisi. Cuman
sebelum kita masuk ke tema, gue mau baca statistik sedikit. Bisa dibilang hampir semua laga di AFF kemarin, Asian Cup kemarin, itu kita menang ball possession dan rata-rata juga 60% ya angkanya. Itu bagus banget. Lalu di kualifikasi grup kita juga menang shoot, bahkan shoot on target dari 3 tim. Cuma kalah sama Thailand dan kita bikin 7 shoot dan 2 ke gawang berbarengan dengan Vietnam. Nah, itu adalah harus kita apresiasi dulu buat timnas kemarin. Dan masuk ke materi nih, seru banget ya. Pelajaran berharga dari AFF. Yang paling baik adalah belajar dengan yang juara. Artinya kita coba ya, kita memberikan POV perbandingan antara timnas Indonesia dengan timnas Vietnam, gitu ya. Nah, mungkin dari hal yang paling common. Fun fact-nya adalah kedua negara ini sangat concern dalam pembinaan bibit mudanya. Di Vietnam kita tahu dari tahun 2007, fun fact juga nih. Ternyata mereka sudah kerjasama dengan salah satu akademi dari tim London Utara. Ya ini dia udah kerjasama dengan Arsenal GMG Academy gitu. Dan juga ada HAGL atau Huang An Gailai. Kalau salah ampun ya. Itu dari tahun 2007. Nah, kalau di timnas kita ya Garuda Select. Oh enggak, maksudnya salah satunya Garuda Select yang membantu menguatkan bibit timnas kita kayak gitu. Nah, selain pembibitannya, bagaimana dengan kompetisinya gitu kan? Di Vietnam ternyata kompetisi usia muda itu sudah sangat concern sekali. Bahkan dari tahun 2010 mereka hampir tiap tahun konsisten tuh. Dari U13, 15, 17, 19 sampai 21. Nah, kalau di kita ada sih Elite Pro ya, EPA. Nah, EPA dari tahun 2018 dan juga ada SSB, lalu ada PPLP, lalu hilang. Sempat vakum di tahun 2020 karena Covid, tapi kita harapannya dari EPA ini bisa melahirkan lagi bakat-bakat muda. Waktu zaman gua kecil nih, gua kecil lagi. Dulu kita tahu ada ini ya, Liga Danon ya. Yeah. Nah, Danon terus juga ada Coca-Cola ya kan. Nah, itu melahirkan bibit juga tuh ya kan, banyak potensi-potensi pemain muda kita yang saat ini sudah jadi lah pemainnya. Cuman itu kan kompetisi ya, bukan usia perjenjangan kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa sih kita boleh lah belajar dari yang juara kemarin 3 in a row. Lalu yang berikutnya adalah di Vietnam ini bisa dibilang sangat terstruktur. Jadi dari tim usia mudanya langsung bisa ke timnas utamanya. Contohnya itu seperti Nguyen Quang Hai. Dia main di Liga Vietnam itu dari usia 18 tahun. Udah main di top tier-nya gitu. Nah, artinya hal seperti ini harus juga nih diterapkan di Super League besok gitu kan. Jadi pemain muda kalau bisa mempunyai jatah atau bisa langsung kalau misalnya bagus dikasih kesempatan untuk ke timnas kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah sorotan media gitu kan. Ternyata di Vietnam ini dari usia U17 dan lain-lain itu medianya udah masif nih ngasih exposure ke mereka. Kalau kita kan tahu dari iklan sosis ya. Dari iklan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kalau bisa kita juga meniru bahkan dari sisi scouting dan juga exposure kayak gitu. Nah, hal yang menariknya adalah di era Coach Gerard ini kita sebenarnya sudah baik dalam hal pengoperasian atau fluiditas permainan. Kita menang di possession ball, kita sudah baik di bagian arah gaya permainan, cuman emang masih kurang di composure dan final third-nya, hasil akhir kayak gitu. Nah, tentu ini bisa menjadi bakal berharga di next step-nya yaitu Piala Asia U23. Karena kita akan tergabung di grup J bertemu dengan Laos, Macau dan juga Korsel ya. Ya, secara di atas kertas kayaknya cuman Korsel yang menjadi tantangan berat ya sejauh ini. Nah, sekali lagi kalaupun nanti memang dari teman-teman mempunyai ekspektasi yang belum tersampaikan, ingat, ini tadi gue ulang dari teman gue, ini persiapannya minim banget. Pelatih baru, skema baru, dan juga
orang-orangnya lumayan baru. Oke, mungkin itu dari gua. Terima kasih KPI. Thank you Bang Wanda, luar biasa. Keluarga baru kita sekarang. Ditransfer dari CISC ya ke sini. Wakilan Chelsea. Iya, gue kalau ingat kemarin sih sempat ini sih di pertandingan yang lawan Brunei itu Indonesia apa sih, maksudnya kita kira unggul kan, dan akhirnya tuh bikin agak ngantuk gak sih? Iya ngantuk. Nah ada solusi buat ngantuk teman-teman. Kalian bisa langsung order Pasti Bisa Coffee. Di sini banyak menu-menu. Banyak menu-menunya dari kopi maupun non kopi. Yang kopi pasti bikin kalian gak ngantuk, harganya bersahabat dan cocok buat pandit-pandit merintis. Nanti kalau Anda sudah sukses baru Anda bisa mikirkan tuh nongkrong di Plaza Senayan itu nanti ya. Nanti tuh yang kayak Bang Valen gitu. Sekarang Pasti Bisa Kopi dulu. Menemani karir Anda sampai sukses, tetap terjaga sampai sukses. Oke, kita lanjut ke pelapis selanjutnya. Yang ini tuh dia yang selalu bikin kita ngakak kocak nih biasanya nih. Yoi. Biasanya kalau dia nggak datang nih, baru awal-awal Om Jo udah nanya-nanya, temen lu mana Ger? Temen lu mana Ger? Ya, gitu. Selalu masuk feeds-nya Om Jo. Gitu. Luar biasa, guys. Seneng banget ya Om Jo juga nih, seneng banget nih. Oke, boleh siap-siap kita beri tepuk tangan buat Yuno, bukan Yono. Selamat malam semua. Oke, balik lagi di komunitas Pundit Indonesia bareng gue Yuno. Bukan Yono. Oke. Ya, thank you YWB anjay. Yuno wannabe. Iya itu nggak apa-apa. Oke, ini kita pembahasan hari ini adalah pelajaran berharga dari AFF dan langkah menuju Piala Asia U23. Oke, ini orang-orang ini nggak perlu dicocokologi sama anggota ini kan? Udah. Dia tahu kan arah gue pasti kemana. Oke, gue nggak mau bahas tentang yayasannya ya, gue pengen bahas gameplaynya aja. Ya itunya, gue gak mau nyebut nama, gue takut dibawa di ini kan persidangan, gue gak mau. Gue pengen bahas tentang gameplaynya aja. Kemarin gue lihat di grup kita sendiri KPI ada yang bilang kita menang memang possession ball aja ya, gak menang dari sisi gol. Tapi gue agak kurang setuju dan bilang ada mainnya cuman di sisi kita sendiri, gue gak setuju. Karena menurut gue itu hampir 90 menit, Liverpool lagi. Timnas Indonesia itu benar-benar menguasai pertandingan dan itu emang oper-operannya hanya di kita, tapi di lini tengah yang hanya muter-muter aja. Jarang banget ada kesempatan masuk ke dalam ruang kotak penalti, ya kan? Itu. Kalau yang kemarin bilang itu gue benar, gue maaf kurang setuju sama tadi kemarin siapa lupa gue namanya. Ada yang bilang gitu. Coba dicek dulu di grup, di scroll ke atas. Iya. Menurut gue itu enggak. Kemarin sebetulnya Indonesia memang kalau menurut gue sih kalah taktik ya dari Vietnam. Gue agak kesel lihat permainannya Vietnam. Kenapa? Emang ciri khas mereka ya, begitu ya? Ya kayaknya. Ya mungkin juga timnas Indonesia ini belum nyetel sama coach baru kan, Geraldo Gusti. Ya, sedang ya, bener mati total loh, bener. Dia beruntung banget tuh dapat apa namanya? Bukan peluang, mukjizat di match pertama. Dia top skor dari mana? Itu dulu kan. Iya kan? Dia jarang dapatkan umpan-umpan manis. Kayak misalnya waktu dari siapa waktu itu yang umpan dari sisi kanan tuh. Ya itu enak banget umpannya waktu lawan Brunei kalau nggak salah ya itu ya. Yang dia golin. Iya waktu itu gue nonton itu. Dan sisanya benar-benar timnas menurut gue sisi depannya kurang klinis. Pada setuju nggak semua guys?
Iya, kalau menurut gue itu kurang ini banget. Dan kemarin ada yang satu membuat gue jatuh cinta banget loh sama pemain timnas U23. Siapa sih namanya tuh yang Donitri ya? Itu gue pemain favorit gue di timnas. Menurut gue dia emang di tengah kurang berjalan. Kayak yang waktu Gerardo ngomongin di itu yang banyak banget yang ngechat tuh. Gerard kurang di tengah, kalau di tengah kurang. Benar. Iya, tapi kalau udah bermain di sisinya, kalian bisa lihat sendiri banyak banget peluang yang bisa diciptain dan dia bisa memanfaatkan peluang. Gue percaya banget sama Donitri itu salah satu pemain yang paling diincer sama nanti tim senior. Ada lagi kemarin siapa namanya Ngengkang? Siapa? Siapa? Kakang. Lupa. Iya, sama kapten kita nomor 4. Iya, Kadek Arel. Itu udah kalau menurut gua Kadek emang lebih performanya lebih naik sedikit ya. Dibandingin sama tadi Kakang, ya. Jangan salah lagi. Iya. Dan kemarin ada juga setuju nggak? Siapa sih nomor 14? Dion ya. Dia bermain tuh dia awal match ya, waktu di lawan Filipina itu cukup bagus. Tapi kemarin pas di lawan Vietnam bener-bener nggak jelas mainnya, muter-muter doang. Sama ada untungnya timnas Indonesia tuh punya preman di tengahnya yang nomor 6 yang lemparnya jauh banget. Iya namanya Robi Darwis. Iya itu Robi Darwis. Iya itu. Menurut gua kemarin ya beruntung banget ada dia di lini tengah. Emang agak kadang mainnya agak nggak jelas, kurang nggak ada visi menurut gua. Iya, coba kalian lihat mainnya emang rada gerasa kerusuk, tapi itu dibutuhkan untuk posisi CDM, Central Defender Midfielder Felix. Ya itu. Di sini ada siapa? Robi Darwis. Depannya ada si siapa yang tadi? Jan Sraven sama yang ini nggak usah dipajang nih, bener. Gue kesel banget sama dia. Memang kerja kerasnya kuat. Teman apa? Cuman main bola lari doang. Lihat nggak dia pernah ngasih kipas atau ngasih klinis yang benar-benar shot on target? Jangan belain Lix ya. Orang dia mainnya jelek. Iya. Benar-benar menurut gue sih. Tapi ada potensi besar ya. Setuju Lix ya. Untuk timnas. Yang langsung ke yang memungkinkan timnas ini akan bisa lebih berkembang lagi di bawah Geraldo Gusti. Gerard Vandenberg, gue lupa namanya beneran. Itu loh. Oke, kalian kalau banyak yang setuju sama gue boleh, dan yang nggak setuju sama gue juga boleh. Kalau kalian yang komen gak jelas di channel YouTube kami, boleh datang ke sini, temuin gue Yuno bukan Yono. Oke. Sekian dari gue Komunitas Pundit Indonesia, Yuno bukan Yono. Thank you. Thank you Yuno, luar biasa. Hampir aja tuh tadi mau bicarakan nambah 1 tuh lembarannya tuh. Hampir nambah 1 tuh. Oke langsung aja kita lanjut tuh teman-teman yang selanjutnya. Ini klub favoritnya dia habis ikut turnamen di Singapura, gokil. Yang 7 lawan 7. Tapi pakai lapangan full, kurang ajar memang. Singapura nggak ngerti mini soccer mereka tuh. Main 7 tapi lapangannya full. Ada ya Persib lawan Corinthians, ketemu Corinthians sama Leicester, keren tuh. Oke, langsung aja kita sambut Panggung. Ini dia Raffi. Selamat malam KPI. Membahas soal timnas U23 lagi benar kata Abel, kita selalu spesialis jadi runner up. Yang faktanya memang begitu. Gua di sini mau ngebahas mungkin yang lain udah bahas soal pertandingan lawan Vietnam segala macam. Gua mau ngebahas soal rapor pemain atau posisi aja lah dari turnamen Asia U23 ini. Gue mulai dari penjaga gawang. Dari 5 match telak sih udah pilih Ardiansyah. Karena 1 match saya pribadi cuma main lawan Malaysia dan itu pun clean sheet. Ardiansyah menurut gue tampil sangat baik, bawa pas save penting dan momen yang menurut gue paling krusial banget pas lawan Thailand yang dia nepis penaltinya pemain Thailand itu terakhir, kemudian habis itu Buffon golin.
Itu adalah salah satu momen paling krusial lah buat Ardiansyah di turnamen ini. Gue kasih nilai 8 buat performa Ardiansyah di turnamen ini. Lanjut ke posisi belakang. Untuk posisi belakang kita udah tahu lah kualitas yang terbaik di squad ini udah oke. Ferrari, Kakang sama Kadek Arel, 3 ini udah jelas lah kualitasnya. Ada satu nama yaitu Brandon Schuneman. Menurut gue ini kualitasnya masih so-so lah, tapi dia masih bisa berkembang. Saat ini dia tuh main di Arema FC. Gue sih ngesorot di posisi wingback sih. Posisi wingback itu di kiri gue rasa sih udah aman ya. Ada Donitri Pamungkas, cadangannya ada Frankie Misa, tapi gue rasa ini udah telak juga milik Donitri karena atributnya ini lengkap banget Donitri. Menyerangnya bagus, crossingnya bagus, defense-nya pun juga bagus. Kalau Frankie Misa, ya menurut gue sih sorry tuh saya emang layak jadi cadangannya si Donitri lah. Dan yang paling kesorot, menurut gue paling kesorot banget itu di sisi kanan, bek kanan. Bek kanan kita ini, kita kayak dipilihkan oleh 2 opsi. Lo mau main nyerang, apa main bertahan? Kalau lo mau main offense dari awal, mainin Ahmad Maulana. Emang kualitasnya bagus banget di Arema, terutama offense ya. Kalau lo mau main agak aman dulu atau agak bertahan, ya udah lo mainin Average Buffon. Kedua pemain ini emang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan menurut gue pemain belakang terbaik di posisi belakang semua juga udah sebut tadi namanya Kadek Arel. Emang gue setuju banget Kadek Arel. Kenapa? Karena dia ini atributnya lengkap banget. Leadershipnya tadi juga di notice, public speakingnya, terus reading the game-nya, terus juga dia juga bisa distribusi bola loh. Dia ini kaki kanan tapi posisinya itu LCB. Itu menurut gue benar salut banget sih sama kualitas Kadek Arel. Dan Kadek Arel ini sekarang bisa seperti ini, tentu ada juga peran dari klubnya. Bali United, terutama yang paling krusial siapa? Pelatihnya, Coach Peko. Dia tuh udah bisa ngelihat potensi Kadek dari youth-nya Bali sampai di 2-3 musim terakhir dia tuh kerap bermain inti duet dengan bek asingnya Bali United. Lanjut ke posisi tengah. Gue sedikit agak agak menyayangkan lah di lini tengah ini. Kenapa? Karena Coach Gerald ini benar-benar minim banget ada opsi di lini tengah. Dia milih pemain tuh yang gue lihat yang pure pemain tengah itu Robi Darwis, Arkan Kaka, Tony Firmansyah, Arkan Fikri, Robi Darwis, terus Tony Firmansyah sama Rehan Hanan. Rehan Hanan ini kalau kalian tahu atau mungkin beberapa udah tahu, dia ini posisi asli itu IMF sebenarnya. Di Persija pun IMF sebagai gelandang serang. Ini empat-empatnya ini justru pemain itu loh. Jadi emang nggak ada serapnya, nggak ada cadangannya kalau dilihat. Oke lah ada Dominikus Dion, tapi Dion ini di PSS Sleman dia banyak banget main di wing kanan ataupun bek kanan. Jadi emang tipis banget, makanya ke pas Arkan Fikri cedera, Tony juga cedera, agak kelimpungan di tengah. Jadi di tengah jadi pos yang jadi korban yang harus diutak-atik sama Coach Gerald ini. Jadi gue sih kalau milih pemain tengah terbaik, menurut gue sih Rehan Hanan sih. Gue suka banget sama Rehan Hanan, eksploitivitasnya tinggi banget, gue suka banget. Gue kasih nilai 8,5 buat Rehan Hanan di turnamen ini. Walaupun kita nggak juara, tapi kontribusi ini nyata banget lah di lapangan. Terus ke lini depan. Lini depan adalah lini yang paling banyak pilihan pemainnya. Terutama di posisi winger sih. Kalau gue lihat ada Victor Detan, ada Arjuna, ada Yarban Yafi, terus ada Firman Juliansyah, Rehan Hanan juga di pos di situ ya. Victor Detan tadi gue sih sangat menyayangkan karena sangat numpuk lah untuk posisi winger. Bahkan di depan pun strikernya cuma 2. James Raven sama Hoki Caraka. Kalau gue lihat ini, gue gak tahu sih kalian setuju apa enggak nih ya. James Raven mengingatkan gue kembali flashback sama Ezra Walian di 2017, era awal Luis Milla. Itu sih kalau gue lihat. Dari gaya mainnya, tekniknya, tekukan-tekukannya itu, ini terus banget Ezra kalau menurut gue pribadi ya. Si James Raven ini. Kalau buat lini depan, gue sangat suka banget. Ya udah sama James Raven karena menurut gue emang dia yang paling menonjol di turnamen ini buat posisi lini depan. Gue kasih nilai 8 lah buat James Raven di turnamen ini. Walaupun dia cuma
cetak gol lawan Brunei ya. Dari keseluruhan gue ada satu pemain gue simpulin yang menurut gue potensial banget. Kalau mungkin tadi Yuno nyebutin Donitri. Kalau gue pribadi gue suka banget sama Rehan Hanan. Gue liat Rehan Hanan ini gaya mainnya mirip-mirip sama Marcelino ataupun Beckham Putra. Pemain tengah tapi bisa ngelebar dan bisa nusuk ke dalam. Ini sih yang menurut gue menjadi keunggulan Rehan Hanan. Gue respect banget sama Rehan Hanan, terutama Persija, keren banget Persija. Beberapa musim terakhir dia mengorbitkan banyak banget pemain-pemain udah bagus. Terbukti yang dari alumni Persija di turnamen itu, yang sampai juga sekarang masih ada Rehan Hanan, ada Donitri, terus sebelumnya Ferrari, ada Cahyo Supriyadi dan Ahmad Maulana. Ya, dan Femi Nisa. Ahmad Maulana pun juga sebelum di Arema, dia mulai karir profesional itu di Persija. Ini sih gue respect banget sama Persija. Terakhir gue mau ngasih fun fact. Mungkin tadi Eki udah notice ya soal U23. Di turnamen ini ada beberapa pemain yang emang di klubnya di musim lalu di Liga 1 mengisi pos U23. Dominikus Dion di Sleman mengisi pos U23. Firman Julianza Semen Padang. Yardan Wafi di Tangerang juga mengisi pos U23. Terus ada juga Kakang pun walaupun di timnas ini tapi di Persib pun dia juga ngisi pos 23 loh di bek kanan. Jadi menurut gue emang soal U23 ini emang perlu kompetisi. Tapi kalau gue lihat tadi Eki juga bilang U23 ini kan buat pemain muda. Tapi gue rasa U23 ini udah bukan kategori pemain muda sih. Ini udah masuk kategori pemain yang udah bentar lagi masuk usia matang. Dia harus siap tempur. Kalaupun gak ada kuota U23 ya dia pasti harus menunjukkan kalau dia layak. Contoh di Bali lah yang sekarang itu Kadek Ara, dia tuh musim lalu sering banget duet sama Elias Dola. Dan kuota U23 itu justru dipakai sama Rahmat Arjuna. Ini yang membuat gue ngeliat, oh emang kalau pemain bagus pasti kepake kok sama klubnya. Terakhir kalau gue udah nyebutin pemain terbaik, nggak adil lah kalau kita nggak nyebutin pemain yang kurang terbaik. Ya, agak kurang ya. Tapi gue nggak mau nyebut nama, pasti kalian semua udah tahu ya, atau pasti kalian semua sama lah pilihannya sama gue. Nggak usah lah, gue mungkin udah sampai situ aja, nanti pasti atau netizen yang jawab siapa pemain kurang puas lah di turnamen ini. Itu ya sekian dari gue, terima kasih. Ya kirain mau disebutin. Tapi sepertinya kita setuju sih kayaknya ya. Gue nebak kayak pemain ini udah ikut semua kompetisi ya kayaknya. Oh iya ya, udah ikut semua kompetisi ya. Udah full tuh, U23 senior, lokal, AFF, Asia. Ya, semua keren-keren. Ya kualitasnya keren-keren. Wah, iya keren. Oke, langsung kita lanjut ke penampil selanjutnya. Saatnya teman-teman kita mendengarkan petuah dari teman kita yang paling senior. Dia adalah dulu teman kecilnya Gerard van der Broek. Boleh tepuk tangan buat Pak Ismail. Oke. Terakhir kali juara di GBK itu tahun 87 ya, SEA Games. Ngalahin Malaysia 1-0. Oke, itu golnya Ribut Waidi kalau nggak salah. Iya. Tapi saya belum nonton. Saya nggak setua itu, saya nggak setua itulah. Oke, ini ya. Kalau kelompok umur ini preferensi saya pribadi ya. Itu saya biasanya lihat dua. Siapa pemain yang kira-kira nanti bisa masuk ke timnas senior, dan kalau pencapaian ini arahnya nanti ini kemana ini, ajang yang ultimate-nya gitu. Nah, tentang kualitas pemain ini saya terus terang ya, tim ini memang kalau menurut saya ini tim ini memang belum jadi gitu loh. Kalau mau dibandingkan ya sama tim U23 tahun kemarin yang masuk semifinal Piala Asia itu kan dari 11 posisi itu paling kelemahannya cuma di kanan waktu itu. Yang
Jim Kelly Stroyer sama Rio Fahmi gantian di situ kan. Yang selebihnya yang lainnya kan relatif bisa menutup itu kan. Itu akhirnya makanya kita bisa sampai ke semifinal itu. Kalau tim ini memang belum, masih mentah gitu. Kalau makannya itu masih raw gitu. Iya, masih mentah gitu. Jadi masih draft lah istilahnya ini. Jadi dari 11 posisi itu yang keisi, yang benar-benar keisi itu kalau menurut saya itu cuma berapa ya? 4 atau 5 lah. Kadek Arel, Donitri, terus Jens Raven, sama kiper lah, kiper masuk. Udah itu aja. Ya sama Rayhan Hanan lah, 5. Jadi dari 11 posisi cuma 5 yang firm gitu. Yang lainnya kan masih belum di level ini sebenarnya. Itu yang bikin kita akhirnya kesulitan gitu. Terus tadi yang kedua kan saya sebutin tujuan ultimate-nya tim ini itu apa gitu. Ini yang belum jelas kalau saya lihat. Karena gini, kalau di kelompok umur itu saya selalu menyoroti ujungnya kan nanti di level dunianya. Kalau U17 kan Piala Dunia U17 yang timnya Evandra itu yang udah lolos. Terus Piala Dunia U20 untuk tim U20 yang kemarin kita nggak lolos itu yang zamannya Indra Safri itu. Nah yang ini kan nggak ada ini. Tim U23 ini kan kalau tahun kemarin ada karena jadi kualifikasi Olimpiade. Sedangkan kualifikasi Olimpiade berikutnya itu masih tahun 2028. Makanya ini nggak jelas ini sebenarnya prioritasnya itu di mana gitu. Apakah AFF U23 ini? Apakah SEA Games? Apakah Piala Asia U23? Atau mungkin apakah Asian Games tahun depan? Tahun depan kan ada Asian Games. Kita kan belum pernah dapat medali segala macam. Kalau misalnya dapat medali Asian Games mungkin. Jadi ini saya nggak lihat prioritasnya itu di mana sih sebenarnya ini tim ini. Arahnya mau kemana? Kalau dibilang Olimpiade untuk 2028 berarti nanti separuh dari tim ini akan hilang. Karena maksimal itu kelahiran 2005. Yang kelahiran 2003, 2004 kegeser semua. Ferrari segala macam Arkan Fikri. Jadi makanya ini nggak jelas ini. Ini arahnya mau kemana sih tim ini gitu. Dan itu terlihat kemarin persiapannya kan kurang kan. Oke, jadi coba ya duduk bareng lah istilahnya yang para stakeholder ini sebenarnya tim ini mau dibawa kemana gitu loh. Arahnya mau kemana, prioritasnya apa gitu. Apakah ke SEA Games nanti? Kita mau mempertahankan medali SEA Games atau ke Piala Asia U23 yang untuk tahun depan itu nggak jadi kualifikasi Olimpiade, atau mau ke Asian Games mungkin karena kita nggak pernah dapat medali di Asian Games misalnya. Itu coba ya para stakeholder ini duduk bareng lah, dirumuskan ini apa sebenarnya prioritasnya tim ini karena terlihat nggak jelas gitu. Terus pelajaran berharga ini, kita kalah dari Vietnam. Ada satu hal dari tim Vietnam yang bisa kita contoh, pengelolaan liganya sih, jumlah pemain asing. Jadi di Liga Vietnam itu maksimal kalau nggak salah 3 pemain asing yang bisa dimainkan ya. Kalau yang didaftarin 4 atau 5 saya lupa. Jadi cuma 3. Makanya pemain-pemain Vietnam itu rata-rata yang bermain kemarin itu sudah banyak jam terbangnya di liganya masing-masing gitu, di timnya masing-masing. Di kita kan keran pemain asing ini kan semakin diperluas ya, dengan alasan pemain lokal harganya mahal. Kalau menurut saya sih daripada pemain asing yang diperbanyak, kenapa nggak kuota U23-nya aja yang diperbanyak gitu? Kenapa nggak ditambah misalnya sekarang kan 1, misalnya setiap pertandingan wajib 2 atau 3 pemain U23 gitu kan. Jadi yang pemain senior yang sudah sepuh-sepuh ya silakan pensiun lah gitu kan. Gitu kan, memberi jalan buat anak-anak muda ini biar bisa main di klubnya gitu. Sekarang ini kalau misalnya Bali United nih, ini nanti kuota U23-nya siapa yang akan ngisi ini? Apakah Rahmat Arjuna atau Jens Raven nanti? Kalau Jens Raven yang ngisi, Rahmat Arjuna tersingkir pasti ini. Itu kan.
Terus siapa lagi? Banyak lah. Di Persija juga. Apakah Donitri atau Raihan Hanan nanti yang dipilih? Salah satu kan pasti akan jadi cadangan kan. Jadi kalau misalnya mau memberi jam terbang buat pemain-pemain ini, ya udah tambahin aja kuota U23-nya. Kuota pemain asingnya yang dikurangin gitu. Gitu. Terus apa lagi yang agak serem-serem gitu, gak ada ya? Gak ada? Udah, itu aja sih. Jadi ya, oke, untuk sekarang memang yang bisa masuk, yang punya peluang ke timnas senior mungkin cuma 4 atau 5. Tapi ya semoga nanti di antara pemain-pemain ini ya, yang sekarang kelihatannya tidak berprospek ya, tidak ada harapan ya, siapa tahu nanti kalau istilahnya itu late boomer gitu ya. Jadi dia berkembang justru di usia yang lebih lambat dari yang lainnya. Jadi misalnya teman-teman di sini mungkin dulu waktu Ricky Kambuaya umur 22 emang ada yang tahu? Enggak ada kan? Malik Rizaldi dulu waktu umur 21, 22 emang ada yang pernah notice ada pemain namanya Malik Rizaldi gitu, Ricky Kambuaya gitu? Enggak ada kan? Jadi ya saya harap ini pemain-pemain yang sekarang ini enggak perform, ya saya harap masih bisa terus berkarir, siapa tahu bisa jadi the next Ricky Kambuaya, the next Malik Rizaldi, pemain-pemain yang moncer di usia yang lebih lambat dari pemain yang lainnya. Udah itu aja, makasih. Thank you Pak Ismail. Ya kalau ini gue nggak berani komentar nih, data-datanya udah keren-keren semua soalnya nih. Iya, nggak salah emang kecil ya, nongkrong sama Gerard Vandenberg ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Aduh, suara gue habis. Oke, langsung aja kita ke penampil selanjutnya. Boleh tepuk tangan buat Bang Dev dari Kompas. Oke, selamat malam KPI. Pelajaran berharga ya. Pelajaran berharga dan target terbaik. Ya itu selalu diucap sebelum turnamen atau kompetisi-kompetisi yang kayak begini berlangsung ya. Gitu. Tapi pada perjalanannya sih kalau di AFF sendiri gue pribadi cukup enjoy, sebenarnya cukup menikmati karena Coach Gerard ini menampilkan sebuah identitas lah untuk permainan at least di U23 ini gitu loh. Dan mungkin memang belum terimplementasi dengan baik karena emang ya tadi juga teman-teman udah banyak yang nyebut kalau squad ini masih belum begitu matang karena menit bermain yang mereka dapatkan juga masih belum begitu banyak. Tapi at least di match atau di turnamen AFF kemarin Coach Gerard ini sudah menunjukkan bahwa dia tahu apa yang ingin dia lakukan dengan pemain-pemain yang menit bermainnya masih sedikit ini gitu. Jadi kalau gue bilang juga Coach Gerard ini bisa meramu pemain-pemain yang menit bermainnya sedikit. Terus juga yang gue hargai banget dari Coach Gerard ini mungkin bisa gue bilang 80-90% yang dia pakai selama turnamen kemarin itu adalah pemain-pemain dari Liga Indonesia ya gitu. Mungkin cuma ujung tombaknya doang si Revan yang pemain diaspora ya gitu. Atau mungkin stoknya nggak ada, gue juga nggak tahu. Tapi at least dari pemain-pemain yang menit bermainnya masih kurang banyak ini dia bisalah meramu tim ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya kalau menurut gue pribadi gitu. That's why untuk langkah menuju Piala Asia U23-nya gue harap dengan modal yang dia punya di AFF ini ya punya persiapan yang lebih baik lagi lah gitu. Karena untuk timnas gue selalu di era baru ini gue selalu punya harapan bahwa ya timnas kita bisa maju dengan baik lah gitu loh. Karena mungkin gue masih cukup baru juga ya buat ngikutin timnas ini dan jadi gue masih punya harapan yang cukup banyak dari apa yang ditampilkan oleh timnas ini dari senior maupun di U23 gitu. Terus juga permasalahan yang ada di
timnas ini ya mungkin tadi salah satu udah nyebut ya gitu. Kalau misalnya PR kita tuh masih di final third. Kalau mungkin di penguasaan bola kita udah cukup oke dari belakang ke tengah. Walaupun gue bilang juga di grup kalau misalkan position kita banyak tapi operan dari Kakang sama kiper doang gitu. Dari back sama kiper doang gitu yang banyak menghasilkan ball position yang banyak gitu. Tapi overall selebihnya gue cukup enjoy dari apa yang ditampilkan oleh Coach Gerard. Semoga di Piala Asia nanti bisa menampilkan yang terbaik lagi. Itu aja dari gua. Thank you. Selamat malam. Thank you, Dave. Luar biasa. Nggak ada stoknya ya katanya. Nggak ada stoknya. Aman, stoknya kan tadi gue bilang. Makanya kita menunggu musim depan gimana penampilan pemain-pemain muda di Volendam, di Feyenoord, di Utrecht itu tadi mungkin akan dapetnya dari situ. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya teman kita yang satu ini nggak cuma dia mengamati banget timnas, dia juga yang menentukan tema hari ini loh. Dia menentukan tema hari ini loh. Ya, tadi kita bingung soalnya mau ngebahas apa, tapi dia dengan lantang satu-satunya di grup bahas timnas. Oke, kayaknya udah siap banget ya kan, udah siap banget. Katanya kalau di grup biasanya besok kita kulitin habis-habisan. Luar biasa. Oke, teman-teman, boleh tepuk tangan buat the one and only Felix. Nih, aduh. Kayak gue harus minta maaf nih gara-gara nentuin tema. Tapi ya gue harus gentle, harus hadir lah yang nentuin tema. Oke. Well, jujur ya sebenarnya gue nggak nonton dari babak penyisihan sampai final. Nggak nonton dikit doang. Terakhir yang pas ada penalti sama ya kemarin final kan. Gue cuma mau bilang 4-3-3 kryptonite-nya adalah 3-4-3 udah gitu. Ya kita skup umum aja lah. Kalau kita bicarakan situasi sepak bola Indonesia sekarang, ada yang udah nonton Superman? Ya itu situasinya seperti itu. Ya Superman-nya difitnah sama penjahatnya. Tahu kan Superman-nya siapa? Sintayong lah, siapa lagi? Terus ada yang kayak monkey bot-nya tuh itu buzzernya maksudnya sih, monkey bot-nya. Oke, udah itu tadi kan perumpamannya begitu. Soal nih ya pelajaran ya. Ya kita emang belajar mulu sih. Ya belajar mulu tapi nggak lulus. Kalau tarik nafas dulu deh, gila bahaya ini hari ini. Yang gue sorotin, oke gini gue capture yang pas final kemarin deh. Kan kebetulan pas yang lawannya ini kayak apakah ini ganjaran setimpal yang kita dapat atas kejadian 6 Januari kemarin? Ya mungkin bisa aja, cuman ya itu mungkin yang gue harus akuin, Coach Gerald emang harus belajar banyak sih tentang area tempur Asia tuh kayak gimana. Karena Cywar Eropa kan cuma di pre-match. Nah kalau Cywarnya Asia itu udah sampai ke pertandingan, jadi makanya itu harus siap-siap itu ya. Jadi kalau di Asia tuh nggak ada main elegan tuh, nggak ada main bersih kayak gitu. Emang ya kotor sekalian, udah bener hantam aja bodoh. Lalu langkah menuju Asian Cup 23. Kayak emang ini harus juara sih bener, nggak ada pilihan lain selain juara. Ya gimana ya? Kalau ini 2028 ya pasti Olimpiade lah target jelasnya. Kalau ini belum tahu ya kualifikasinya di mana ya? Surakarta lah. Ya kan kita kan menang di Surakarta kan berkat dukungan rakyat Surakarta. Salah satunya ini. Oke, kalau nantilah kita lihat further do di lawan Macau, Laos sama Korea Selatan. Oke lah, Macau sama Laos bakalan tembus. Tapi kalau Korea Selatan itu bisa kita imbangin paling minimal. Ya amit-amit kalah deh ya. Dan ketika nanti pun juara,
please jangan put ekspektasi terhadap pemain-pemain yang mungkin 5-6 doang yang bakalan besar di senior lah. Ya, tadi kan udah pada disebut-sebut siapa aja pemainnya. Kecuali ya jangan disomasi ntar. Ini cepet aja deh langsung. Mungkin gue akan tutup dengan kalimat seperti ini ya. Mungkin kalian udah tahu kalimatnya ya. Tarik nafas dulu. Jangan menghujat pelatih dan pemain. Kita berjuang sama-sama untuk timnas kita. Hujat saya saja, karena nanti akan saya balas dengan komen dengan pasukan Ranger 1000 perak saya di kolom komentar Instagram kalian. Terima kasih. Aduh Felix, gue nunggu tuh kurang dikit gitu rasanya. Biasanya kan kita yang nonton juga deg-degan, yang edit juga deg-degan tuh. Oke lah bener tapi emang harus kita ingat ya, kalau kemarin kita hokinya sebenarnya di U23 yang sebelumnya, enggak. Di Piala U23 yang sebelumnya, Piala Asia U23 yang sebelumnya di squad itu karena kita masih ketumpahan pemain-pemain yang diproyeksikan buat U20, Piala Dunia U20 yang nggak jadi, makanya bisa dapat Nathan, Jenner, Justin Hapner, siapa lagi tuh kemarin tuh? Iya, Ivar, Justin Hapner, Nathan, Kurniawan siapa? Ya pemain keturunan. Rafael Struijk dan yang lain-lain gitu kan. Iya, maksudnya U23 yang kemarin di Qatar tapi iya. Oke. Ya oke, kita lanjut lagi nih, masih ada teman kita. Dia sekarang sudah mempunyai jabatan di KPI ini sebagai admin TikTok. Luar biasa. Ayo kita sama-sama semua teman-teman buat Billy. Selamat malam semua. Tadi udah dibawain sama Gerardo ya. Tapi gue juga baru tahu ternyata di KPI ini anggotanya punya hak veto ya. Bisa nentuin tema sendiri soalnya. Ini gue mencoba untuk clean ya. Komen ke timnas ya. Sebenarnya tadi udah dibawain juga sama beberapa yang teman-teman semua di sini. Yang pertama betul tadi kata Raffi bahwa gue dari awal tim ini diumumkan gue agak menyayangkan kenapa cuma bawa 4 pemain tengah gitu. Sementara pada kenyataannya akhirnya kita main 4-3-3. Itu juga sementara betul juga di depan tuh banyak banget pilihannya, bahkan menurut gue Rehan Hanan itu winger ya, bukan di tengah lagi, karena terbukti di pertandingan pertama dia cukup bagus. Terus di nextnya dia kalau udah pindah ke sayap kiri kerjasamanya sama Doni itu juga cukup bagus. Jadi menurut gue Rehan Hanan tuh lebih cocok untuk jadi winger gitu. Terus yang kedua masalah di depan Jens Raven. Gue nggak tahu ini apakah buklet dari Belanda tuh kayak gini apa gimana gitu. Enggak, soalnya gini di timnas senior tuh juga sama gitu. Semua bola diarahin ke Ole. Di sini pun sama, semuanya diarahin ke Raven. Tapi buat Ravennya sendiri gue agak mungkin first touch-nya dia tuh yang harus lebih baik lagi gitu, karena berkali-kali pemain kita nyoba 1-2 tapi akhirnya lepas gitu kan sama dia. Selain Raven terus juga ada Robbie Darwish. Dulu orang bilang ini mesin taktik gitu, tapi pada kenyataannya ya kita emang butuh pemain-pemain kayak gini gitu. Dan untuk Robbie Darwish sendiri sih menurut gue ya lemparannya harusnya bisa dilatih lagi gitu. Kalau memang ini mau dijadiin salah satu strategi gitu, karena menurut gue lemparannya dia tuh beda sama Arhan gitu. Swing bolanya tuh beda banget dan jatuh di tengahnya tuh beda banget. Dan gue juga nggak tahu kalau emang Robbie Darwish ini akhirnya ditemukan jadi strategi gitu. Nggak ada pemain kita yang di near post gitu. Beda sama yang di senior yang dulu tuh banyak pemain kita di near post yang bisa mantulin. Dan akhirnya ada yang bisa golin juga gitu. Terus yang ketiga masalah betul tadi ada yang bilang bahwa kurangnya pemain diaspora ya. Menurut gue ini karena udah ada komentar-komentar baru juga nih katanya. Iya sih pelatih yang dulu bagus tapi kan isinya diaspora semua. Nah enggak, maksud gue gini loh. Ini kan nanti nextnya berarti ada kualifikasi AFC U23. Ya kita lihat aja.
berapa banyak diaspora yang bakal dipanggil gitu. Dan memang untuk skuad yang ada sekarang kita butuh diaspora, jujur aja. Terutama di lini tengah dan di depan tuh di sayap-sayapnya tuh juga kita butuh gitu. Tapi juga gue mengingatkan gitu, jangan apa-apa solusinya nama diaspora gitu. Tapi lagi-lagi balik lagi ke grassroots-nya sendiri gitu, harus dibenerin. Tadi benar kata Pak Ismail, kompetisi muda segala macam. Tapi juga pengingat aja nih, pernah ada satu tim di liga kita, skuadnya full pemain muda. Timnya tuh lagi di tengah musim, lagi mau persaingan juara. Tiba-tiba ada TC. Semua pemainnya dipanggil. Timnya nggak bisa apa-ngapain. Jadi maksud gua, ya lu ya simpulkan sendiri lah. Serba salah kan jadinya. Lu udah ngumpulin lu udah mengini pemain muda itu yang bakal jadi aset buat klub lu. Klub lu lagi juara, terus dipanggil. Nanti kalau misalnya nggak dilepas ngomongnya nggak ada nasionalismenya gitu. Jadi agak bingung juga gitu. Terakhir bagi gue, ini sebenarnya gambaran dari liga kita sih kemarin-kemarin ini, bahwa memang ya permainannya cuma segitu doang gitu. Sayangnya cuma segitu doang. Sayangnya. Jangan nyanyi juicy mas. Apalagi ya? Gue sih lebih menekankan bahwa ini ya katanya pemain lokal tuh harus berjuang berposisinya gitu ya. Kalau lo bagus lo akan dipanggil, lo akan masuk ke tim senior gitu. Tapi menurut gue nggak bisa gitu juga sih, karena kalau grassroots itu jelas. Tadi kata Abang Wanda juga udah dijelasin ya, Vietnam dengan segala macam kompetisi muda dan segala macamnya itu. Ya kalau misalnya kompetisi lo jelas gitu ya berjenjang, lo boleh ngomong kayak gitu. Yang pemain lokalnya harus bisa nunjukin gitu. Ya tapi kalau dari awalnya aja tekniknya udah nggak sama gitu kan, ya gimana gitu. Bahkan sekelas Inggris pun yang kita bilang itu paling bagus, cuma bisa juara Piala Dunia sekali gitu. Tahun 66 Zal ya? 66. Tahu. Gila Van Aanholt baru 2 tahun itu. Pastor baru lahir, Pastor. Nah, Kluivert belum lahir. Untuk nextnya di kualifikasi betul lawan Korea Selatan, lawan Makau dan Laos. Ya, bismillah 6 poin guys. Thank you. 6 poin itu berarti menang seri-seri gitu. Oh itu 5 ya. 2 kali menang. Berarti kalahnya lawan Korea. Itu nanti akan jadi pembuktian. Tapi gue penasaran sih nanti dari kan ya kita tahu ya, maksudnya di squad senior kita ada ya oleh absen, dan kemungkinan kan yang paling terdekat kan ada Mauro Zilstra kan. Nah, gue penasaran nanti dari U23 ini siapa yang bakal dipanggil Coach Alex Pastor ke timnas senior. Itu yang gue nantikan nanti. Alex Pastor, coachnya Alex Pastor bakal dipanggil Coach Alex Pastor ke senior. Itu yang gue tunggu sih nanti. Oke, kita lanjut lagi ke ini penampilan terakhir nih ternyata nih. Tapi jangan takut dulu karena katanya Poy mau kasih kejutan. Tuh kan kejutannya apa habis ini. Oke, boleh kita sambut atas panggung ini dia Joshua. Selamat malam semuanya. Malam ya. Pelajaran berharga dari AFF. Ya, dari AFF ini gue menemukan idola baru. Hoki Caraka, teman-teman. Gue jelasin kenapa gue suka sama Hoki Caraka. Ya selain karena permainan yang bagus ya kan. Gue suka sama gaya rambutnya, keren cuy. Mulet-mulet keriting gitu, kayak aktor dia bener dah. Anjir bener, keren banget, gue suka. Ya mungkin bisa ya tahun depan ya. Dan Hoki Caraka ini kan orang Jogja ya kan. Dan orang Jogja itu terkenal dengan orang yang menyenangkan. Dan beberapa kali meskipun Hoki Caraka penampilannya kurang, dia tetap dipanggil timnas. Gue curiga dia setiap kali ketemu pelatih dia bawain bakpia. Bakpia.
Enak bakpia tugu yang kayak dorayaki tuh enak ya tuh yang kukus yang coklat tapi jangan keju, yang coklat ya coklat enak tuh keren emang Hoki Caraka ya kan. Kelebihan Hoki Caraka tuh banyak teman-teman. Ini gue bukan rasis ya. Yang pertama dia orang Jawa. Sumpah ya lu ya terbuka aja deh orang Jawa kan. Lu kalau orang Jawa nih setengah masalah hidup lu kelar cuy. Kayak kesempatan kerja gampang aja. Lah presiden kita aja orang Jawa kan kebanyakan. Iya. Tapi Hoki Caraka tidak memanfaatkan itu dengan baik guys. Beberapa kali penampilannya kurang. Dia lebih memanfaatkan rambutnya. Gitu Hoki Caraka ya. Pokoknya gue ngefans lah sama Hoki Caraka. Dan gue yakin Hoki Caraka pasti bisa berkembang. Karena gue pernah nonton Hoki Caraka langsung pas lawan Persita Tangerang tuh. Dia main away tapi mainnya bagus. Dan PSS Sleman kan punya supporter ya kan. Dia jauh-jauh datang dari Jogja ke Stadion Benteng tanpa bakpia teman-teman. Jadi lu bayangin nonton Hoki Caraka sambil kelaparan tapi Hoki Caraka tetap bagus ya kan. Hoki Caraka. Udah gitu ya pelajaran berharga. Dan jujur gue prihatin teman-teman sama Timnas U23 ya. Terlepas apapun alasannya, Timnas U23 tahun kemarin itu bagus. Bahkan kita bisa ngalahin Korea Selatan ya kan. Sekarang kita ngalahin Filipina aja. Dibantu gol dari langit teman-teman. Gol bunuh diri ya kan. Sekarang waduh susah banget gitu. Dan gue perhatiin tuh jejak pelatihnya. Gerald Vandenberg ya kan. Ya bener ya kata-katanya Gerald Vandenberg. Jadi Gerald Vandenberg ini sebelum jadi kepala pelatih Timnas U23, dia tuh terakhir jadi kepala pelatih terakhir jadi kepala pelatih tuh di tahun 2008. Tahun 2008. Hoki Caraka masih daftar ulang TK tuh. Informasi aja, informasi. Gue perhatiin pokoknya tanggal lahir Hoki Caraka 2004, berarti 2008 4 tahun ya, benar TK kan. Benar-benar tuh. Nah, Gerald Vandenberg ini, itu dia kepala pelatih FC Eindhoven tahun 2008. Dan lu tahu FC Eindhoven di bawah Gerald Vandenberg itu peringkat 2, tapi dari bawah teman-teman. Dari bawah. Dan sekarang kita runner up peringkat 2. Dan presiden kita 02. Sekian dari gue semua, terima kasih. Aduh. Anjir. Ya, ini boleh. Ya kita tunggu ya teman-teman nanti hasil video ini ntar berapa menit yang tayang ya. Siapa tahu kenalan closing udah. Soalnya bahaya semua gitu masalahnya. Parah, tapi lo ada lupa soal Hoki Caraka. Dia udah di pressing mental segitu gedenya dari fansnya sendiri. Tendang penalti dia yang paling tenang lo kemarin lo. Ya kan, tepuk tangan dulu buat Hoki Caraka dong. Ya walaupun dia karirnya hampir kena tackle juga tuh pas di Garuda Select tuh. Tuh gue nonton match itu kesel banget gue. Yang di tackle ngaco itu kan sama Bule United itu lah. Gak tahu tuh siapa klubnya. Tapi abis itu teman-teman ternyata Pai mau dia ngajak temen. Dan temennya berani tampil kesini luar biasa. Yo itu tepuk tangan dulu dong, kita apresiasi dong. Gokil. Ya dia datang jauh-jauh dari Irak kayaknya. Kayaknya temennya Ali Jasim ini kayaknya. Oke langsung ke dia ke atas panggung kita sambut Reski. Halo semua, nama gue Yonis Mahmud. Enggak ada, gue Reski Sungkar, gue dari Papan Tengah. Ada yang dengar Medio Club nggak di? Oh udah tahu ya. Alhamdulillah, kalau gitu ya udah tugas gue selesai. Enggak, di sini kan judulnya pelajaran berharga dari AFF. Sebenarnya gue udah belajar ya untuk berhenti nonton timnas gitu. Sorry, kenapa gue lakukan ini? Karena gue kecewa. Kayaknya antara serius dan gak serius ngurusin timnas gitu. Buat gue pribadi ya, gue menilainya seperti itu. Tapi gue bukan berarti terus tidak mendukung timnas. Tetaplah, kan gue lahir di sini ya, gue bukan lahir di Irak soalnya. Maka gue tetap dukung nih, tetap dukung. Tapi gue ngelihatnya treat manajemen atau PSSI dan lain sebagainya tuh mentreat Indonesia itu kayak klub. Dan gue lihat bagaimana mereka kayak tadi ada diaspora tuh udah kayak transfer gitu, kayak bursa transfer gitu loh. Oke, kalau dari teknis permainan dan lain sebagainya, identitas tadi semua
udah ada lah gue lihat dia 4-3-3 dan lain sebagainya, walaupun dari transisi dari zaman STY ke zaman Van de Beek ini agak berat ya, karena kan pemain-pemain yang dipanggil juga bekas STY. Dan kalaupun kita target juara pun pantas, karena pemain-pemain kita punya jam terbang yang jauh lebih bagus. Tapi ternyata liga kita Pak, masalahnya yang jadi tempat mereka bermain itu nggak mendukung gitu loh. Gue lihat juga ada berita terbaru kita di ban ya sebenarnya beberapa klub ya, kayak Semen Padang dan lain sebagainya gitu. Nah kesempatan untuk pemain muda juga, bahkan Coach Van de Beek juga mengkritisi wacana 11 pemain yang akan diberikan oleh PSSI, pemain asing gitu, itu udah dikritik gitu loh. Nah tapi gue nggak tahu kenapa mereka menargetkan juara, tapi mereka juga mau berbicara pemain asing di liga, sementara pemain-pemain ini butuh jam terbang yang lebih gitu loh. Kalau gue lihat ini ada kontradiktif gitu loh. Nah ini gimana nih penyelesaiannya dari, apakah event-event ini jadi ajang buat mereka atau memang mereka serius membenahi ini? Nah gue nggak melihat itu, makanya gue ini timnas kayak ajang tempat nih buat mereka berpolitik lah atau segala macem lah. Ini boleh di-cut, sorry. Tapi itu makanya gue bilang gue udah dapet pelajaran berharga nih, karena dari zaman kenapa si Sapri ya, Indra Safri so akrab gue. Ini jangan owner deh, dikelepak nanti. Kenapa tuh? Karena mereka punya kedekatan gitu, antara coach dan pemain tuh punya kedekatan gitu. Dan pemain-pemain diaspora juga membuat pemain-pemain kita sebenarnya menerjemahkan taktik, disiplin taktik jauh lebih bagus gitu loh. Kayak Ezra Walian deh, gak usah Rafael Strike. Kenapa sih Rafael Strike selalu dipasang? Kenapa ada Jens Raven di timnas ini dan dia gacor juga lumayan bagus? Karena dia punya pemahaman taktikal yang bagus. Sebenarnya ada hal bagus gitu loh kita memanggil pemain diaspora, dan tadi udah ada bilang pemain diaspora mana lagi nih yang akan dipanggil. Oke, bagus, nanti kalau bisa pemain diaspora itu bisa membantu pemain-pemain lokal kita, tapi di liganya Pak dikasih lah kita kesempatan yang lebih. Gue masih ngedenger adalah, gue nggak bisa sebut lah, ada yang lapor bilang, wah kemarin kita nggak lolos, ini tahun lalu ya, nggak lolos nih Asprof, soalnya nggak lolosin kita karena harus bayar denda sekian. Waktu saya datang ke tempat juga kurang kulonuwun gitu. Oh oke, masih begitunya nih, kayak kesempatan yang begitu tuh udah harus dihilangin. Makanya kita harus serius untuk membangun masa depan timnas kita. Makanya gue bilang pelajaran berharga itu udah ada. Jadi apa yang mau kita pelajarin lagi nih, kita makanya jadi belajar terus gitu loh. Itu dari gue sih. Oke, gue Reski dari Papan Tengah. Terima kasih. Thank you Reski, luar biasa. Tapi sumpah bang, satu nih bang yang gue dapat dari lu nih, lu wangi banget bang. Parfumnya semerbak banget dari masuk tadi bang. Ada mereknya luar biasa. Tapi sumpah lu tau gak sih Jens Raven mirip siapa sumpah nih. Lo kalau nonton bioskop ada di video dia nih, yang lu tau gak rambutnya belah tengah terus yang yuk kita pilih tontonan kita sesuai klasifikasi usia kita. Mirip banget sumpah. Ini yang bakal perfilman. Tapi ini kan kita udah tampil semua nih teman-teman ya, luar biasa lah. Tepuk tangan buat kita semua yang maju juga. Ada Reski. Tapi lu mau ngapain, Fai? Lu mau ngapain? Coba nih langsung take over aja, take over. Gue udah gak mau bahas-bahas lagi karena kalian udah bahas semua. Tadi juga Reski juga udah bahas. Thank you Ki. Salah satu mentor gue. Sampai akhirnya gue bisa gini. Gue gak mau bahas tentang itu, tapi gue pengen ngasih challenge buat kalian. Ini challenge langsung dari ketua. Bener. Jadi kemarin kita, kalau mungkin misalnya penonton KPI bingung ini kenapa ada challenge, karena kemarin kita sebenarnya ada trivia di luar. Gimana caranya menjatuhkan Rizal? Karena Rizal itu menantang teman-teman KPI ini untuk menjatuhkan dia. Dengan cara apa? Rizal tuh nantang. Tanya pertanyaan seputar Liverpool dari tahun 2007 sampai sekarang. Kalau misalnya dia salah, dia akan ngasih hadiah. Dan akan kita lakukan sekarang dalam segmen Tanya Rizal.
Boleh, Sal, ayo Sal, maju dong Sal. Ini momen lu Sal. Boleh. Oh iya, Rizal duduk. Ayo silahkan. Buat teman-teman KPI, gue pilih 3 pokoknya. Per episode gue akan pilih 3 peserta untuk menanyakan Rizal. Gimana? Mereka nanya, gue nggak bisa jawab, hadiahnya kopi. Hadiahnya kopi ya? Good deal nggak menurut lo? Good deal? Oke. Aman ya? Kalau misalnya nggak ada yang dapat, akan berkelipatan nantinya. Kopinya 2, kopinya 3, sampai besok 4. Enggak ya? Boncos ya? Oke, pokoknya siapapun itu yang berhasil mengalahkan Rizal ataupun membuat Rizal salah dalam menjawab pertanyaan akan mendapatkan kopi dari Pasti Bisa Coffee. Desak Rizal kayak. Desak Rizal, boleh. Nggak apa-apa, desak Rizal. Mau dibikin kayak gitu. Iya. Konsepnya emang begini, boleh. Desak Rizal. Jadi Rizal kalau yang tanya misalnya, dulu Liverpool kenapa kalah? Begini. Kadang tuh makanya saya suka berpikir tuh begini. Iya. Boleh. Gue akan pilih 3 sama tadi gue di info ada 1 hadiah lagi. Nanti Rizal dari DP udah nggak tayang, digantiin yang berhasil. Enggak. Golden ticket jatuhnya. Golden ticket. Satu cara yang oke buat jadi closing tuh begini nih kayak. Oke, kalau luar biasa. Pais emang otak-otak di belakang. Mereka langsung buka HP loh, karena kemarin kita coba untuk di depan belum ada yang bisa ngalahin Rizal. Jadi gue kasih kesempatan buat kalian kasih pertanyaan paling sulit ke Rizal. 3 aja ya per episode ya. 3 aja. Siapa nih? Oh nih, Reski boleh Reski. Dari tahun 2007 ya Ki ya. 2007. Karena Rizal mengiyakan dari tahun 2007. Oh ulang. Kenapa 2007 Sal? Coba dikit sembari teman-teman juga mencari pertanyaannya. Karena biar sesuai dari waktu gua nonton mulai gitu. Jadi dari awal gua start nonton sampai periode sekarang gua rasa itu yang fair. Karena mulai titik nontonnya dari situ. Jadi tahunya dari situ gue. Walaupun yang sebelum-sebelumnya tahu juga mungkin, tapi kan nggak yang secara nonton langsung gitu. Jadi cuma berdasarkan trivia doang. Tapi kalau yang dari 2007 gue insya Allah kayaknya aman semua sih ya. Tapi pertanyaannya adalah 2007. Itu lu umur berapa tahun? Jalan 7. Umur 6 tahun sebenarnya nontonnya. 6 tahun jalan 7. Gila, gak 7 tahun udah hafal Liverpool, gila sih. Nah, itu 7 tahun tuh sekolahnya apa? TK, SD? Oh iya, 7 tahun SD. 1 SD. Pokoknya gue kelas 1 SD nonton, gue inget malah nobar pertama gue tuh Liverpool MU. Itu di Lakodovin Kemang tuh dulu. Apa? Umur berapa? Umur 6 tahun gue nobar di situ tuh. Malam berarti subuh? Bentar, nggak dimintain KTP di sana. Ikutan aja jadinya nonton. Lo kalau masuk ke situ pakai Liverpool ID nggak? Kayak termuda dulu tuh nonton bareng tuh sama anak-anak Liverpool tuh dulu tuh. 6 tahun gue dulu nobar tuh. Jadi kayaknya nggak ada yang terlupa dari momen itu sih sampai sekarang alhamdulillah. Ya itulah pentingnya minyak ikan kok ya teman-teman ya memang ya. Dari 6 tahun, 7 tahun tuh masih. Lo kan tuh ada film Liverpool yang judulnya Will yang anak kecil pengen jadi player sekolah. Ntar ada Will 2 dia nih. Will 2 dia. Oke, langsung aja nih. Boleh siapa? Kira-kira memberikan pertanyaan kepada Rizal. Bebas. Mau tentang pemain, mau tentang sejarah match apapun itu. Match ini lawan ini siapa? Iya gitu caranya ya. Jangan kampret kayak bercanda kita kemarin ya, kayak Nunes kalau naik bis kaki kanan apa kaki kiri? Enggak yang gitu ya. Jangan yang kayak gitu. Lebih ke pemain, pencetak gol, pertandingan, skornya berapa silakan pokoknya. Tuh, jangankan ini yang nanya lebih susah dari yang jawab coba. Mereka nyari kira-kira Rizal telahnya di mana, bingung nih semua. Kemarin sempat gue tanya, hampir kepleset tapi masih bisa jawab. Iya. Tahu siapa? Apa? Diego Cavalieri. Oh, Cavalieri. Debutnya kapan? Nah, gue nggak tahu tuh. Masih bisa kejawab. Kejawab. Ingat gue soalnya. Kapan? Gue pengen nanya, penasaran nih. Gak apa-apa ya, tolong dulu. Yo, jauh banget. 60 kejauhan. Ayo. Felix mau. Bentar, tahun 60 Gerard Van den Broek lagi ngapain? Oh, nih. Kiki maju Ki. Ayo maju Ki. Silakan Eki mendesak Rizal. Ya, perkenalkan saya Eki Muhammad ya. Oh iya, desakan. Dari Yayasan Anak Pintar ya. Ya, pertanyaan untuk Bapak Rizal. Di tahun 2008 semifinal Liga Champions itu Chelsea lagi. Siapa defense apa sih? Liverpool. Riset. Ya, Liverpool ketemu Chelsea di semifinal Liga Champions 2008. Aduh, lupa lagi pertanyaan. Oke. Lupa bentar. Itu buka dulu nggak apa-apa, cek tuh. Cek lagi. Oke.
Di leg pertama itu skor 1-1. Tolong koreksi ya. Skor 1-1 Chelsea bertemu Liverpool. Sebutkan pencetak gol ke gawang Liverpool. Oke, Rizal Valsi boleh silakan, saya berikan 60 menit dari sekarang, tolong dimanfaatkan sebaiknya. Langsung jawab, Sal. Pertanyaannya untuk kebobolan bagi Liverpool ya kan? Betul. Sayang sekali, gue inget, bahkan gue bisa ngepur lu. Ini yang ngegolin gol bunuh diri pemain pengganti ini. Karena startnya Aurelio tapi sakit selangkangannya, udah groin injury dan akhirnya last kick of the game on goal John Arne Risa. Wah iya lagi. Umpannya Kalo, kalau nggak salah. Umpan Kalo. Salomon Kalo. Coba dikonfirmasi dulu, coba kita. Leg 1 kan? Leg 1. Coba langsung dicek, bener gak? John Arne Risa 94 menit. Menit 94. Oke, kita lihat Leg apakah 1 semifinal Liverpool Chelsea. Eki berhasil mendesak Rizal. Cek dulu lagi, cek jawaban. Benar dong. Benar ternyata, luar biasa. Satu. Ini Yuno nih. Oke, thank you Ki. Enggak, nih Yuno nih, kayak Yuno udah dapat advice dari Bang Anjar nih. Apa nih? Kenapa nih? Pertanyaannya begitu boleh. Ayo maju. Silakan Yuno. Peserta pertama gagal ya. Kita coba di peserta kedua. Silakan peserta kedua. Oke, kita kan sama fans Liverpool, kita saling batin kan saya ada ya. Satuan batin ya. Pelan. Gue tahu lu naik kelas kumlot. Tenang lo, pelan-pelan aja. Agak emosional emang sesama fans Liverpool, coy. Iya. Dia Liverpoolian, gue Kopites. Oke, gue mau nanya nih tentang Liverpool di Liga Champions. Oke. Ya. Sabar ya. Liverpool. Ya, Liverpool pernah main Liga Champions. Ya, di tahun 2009. Dan waktu itu Liverpool pernah tersingkir 1-0. Lawan klub apa dan yang golin siapa? Mic-nya. Mic-nya no. Liga Champions. Yes. Mic-nya no pasti. Babak penyisian grup 2009 babak Liga Champions 2008 2009 atau 2009 2010? 2008 2009. 2009 2010. Dia ngasih pertanyaan bingung. 2009. 2009. Lawan klub Hungaria, nama klubnya apa dan siapa yang golin? Gue koreksi ya, ini Liga Champion. Gue koreksi nih. Liga Championnya Enggak lolos. Iya. Liga Championnya 2009. Yes. 2008-2009 Liverpool tersingkirnya bukan dari Hungaria, dari Chelsea. Pertanyaannya mungkin yang harus dikoreksi. 2009 2010. 2009-2010. Siapa yang bilang 2008 2009? Nih, 2009-2010. Liverpool nggak lolos. Siapa? Lolos Liga Champions di babak fase grup kan? Kalahnya. Liverpool tuh kalah dari Lyon dan Fiorentina. Terus kalau dari Hungaria siapa? Menang dari Debrecen. Grupnya Debrecen, Fiorentina dan Lyon. Kalahnya tuh dari Fiorentina dan Lyon. Terus Liga Champions siapa yang nyingkir? Tersingkirnya di Europa League. Europa League itu kalahnya dari Atletico. Atletico-nya David De Gea. Gimana Pak? Coba baca berita aja seperti apa Pak? Coba. 25 November 2009. Iya. Juara 5 kali Liga Champion. 25 November 2009. Tersingkir hari Selasa jam 02.30. Walau Emang ada jamnya? Oh ya, oke, detail. Ya, oke. Liga Champion. Walau menang 1-0. Walau menang. Iya, tadi gue nanya apa, Mak? Menang ya? Iya. Siapa yang nyingkirin tadi pertanyaannya? Dan siapa yang golin? Enggak, lu mau nanya pertandingannya apa ini beda nih soalnya nih. Wasit. Iya. Timnya lawannya aja. Yang golin siapa? Enggak, lawan tim lawannya. Enggak, lu mau nanya pertandingan Fiorentina, Lyon atau yang Tadi yang Hungaria. Oh, yang Hungaria. Debrecen kan? Debrecen udah ketebak tuh. Iya. Menang dong. Menang. 1-0. Iya, minta nyetak gol tadi siapa? Berkait.
Cengnong salah. Coba dikit. Oh itu yang kalau yang home berkait. Yang leg kedua Mas Rano. Salah. Coba dibuka berita. Gue dulu. Ref, tapi pertanyaannya nggak jelas substansinya. Tadi katanya nyingkirin, tapi ini kan situasinya menang tapi tersingkir. Kopi setengah gimana kopi setengah? Dan gue menebak lawan-lawannya loh. Debrecen, Fiorentina, kalahnya sama Fiorentina dan Lyon. Klubnya benar yang lo sebut itu, dia satu grup sama Liverpool. Iya. Yang golin siapa? Gok. David Nggok. Pulang. Supaya nggak dikira gue nebak ngasal ya. Pokoknya laga pembuka menang lawan Debrecen Birkait 1-0. Laga kedua itu Liverpool kalah dari Fiorentina 2-0. Coba dicek. Game ketiga itu Liverpool kalah dari Lyon 1-2. Game keempat seri 1-1. Game kelima 4 itu 5-nya udah 1-0. Terakhir udah nggak ngubah apa-apa tuh, kalah lagi dari Fiorentina. Bener semua itu? Bener semua. Confirm. Tepuk tangan dulu buat Rizal dong. Tapi buat Yono besok boleh ikutan lagi. Minta tolong substansi pertanyaannya diperjelas ya. Itu. Kita juga bingung. Terakhir siapa? Apa dua-duanya aja? Dua-duanya oke. Ini dulu tadi. Boleh Reski dulu. Gimana lagi? Bah, misi bang. Oke, gue mau nanya. King Kenny kan 2 kali nih ngelatih Liverpool. 2011 dia debut lawan apa? Skornya berapa dan yang golin siapa? Oke, good question. Debut Premier League apa FA? FA. Gue pengen denger yang golin siapa. Aduh, yang golin FA siapa? Nggak ada yang golin dari Liverpool. Oke. Ya dari lawannya Liverpool lawan Manchester United 1-0 Ryan Giggs. Oke, thank you. Gue fans MU. Ryan Valid ya? Valid Ki? Valid ya? Hebat ya? FA soalnya debut King Kenny. Gerrard red card. Itu ada twistnya sebenarnya. Tapi lu belokin lagi. Bisa. Takutnya kejebaknya di Premier League. Kan bukan di Premier League. Jadi di FA dulu tuh debutnya. Debut King Kenny. Aneh bisa begitu. Ini terakhir untuk episode hari ini terakhir. Felix, kita maju ke depan Felix. Gini rasanya. Felix, kamu harapan satu-satunya dari kita. Ayo, kamu harus bisa. Oke, ini lawannya ya dari klub gue ya, Lyon ya. UCL 2009-2010 penyisian grup. Oke. Nah, nih Lyon Liverpool kan hasilnya kalah dan imbang. Siapa pencetak gol dari Lyon? 2 pertandingan tersebut. Kalau dari Lyon gue jujur kalau untuk mengingatnya gue susah banget. Tapi kalau dari Liverpool yang pertama Benayoun. Ya. Game keduanya Bubble. Ya. Dari Lyon itu Lisandro Lopez. Baru 1, totalnya 3 gol semua. Iya. Tapi yang leg 1 tuh gue susah soalnya ketemu di Anfield duluan. Tapi Benayoun dulu golin, abis itu diseriin 1-1 dan last minute ada gol kedua tuh. Jadi kalau untuk pencetak gol Lyonnya gue jujur susah. Tapi gue tahu itu Benayoun golin duluan. Kiper Lyonnya Hugo Lloris. Ya, Hugo Lloris. Tapi itu terlalu sulit menurut gue kalau harus nebak pemain Lyonnya terlalu sulit sih. Tapi gimana wasit? Apakah ini dianggap sebagai pemenang atau gimana? Tetap Rizal yang menang ya. Hugo Lloris. Ada pemain Guarin juga baru ingat. Ada Guarin ya. Ada Guarin ya. Lisandro Lopez Lyonnya. Baru 1 gol. Ini gimana? Masih pengen nanya lagi apa gimana? Gue Lyonnya gue lupa loh. Ada lagi nggak? Oh, nih Kallstrom. Nggak, salah. Gue nggak tahu nih. Buffon. Salah. Gue nggak tahu kalau ini. Nyerah. 2 gol pas kalah itu Maxim Gonalon sama Cesar Delgado. Ini dikasih kopi apa nggak nih kira-kira nih kalau belum. Susah Lyonnya gue nggak bisa jawab. Kan konteksnya Liverpool ya. Konteksnya Liverpool berarti ya. Tapi kan Liverpoolnya gue bener tuh Benayoun, abis itu yang ini yang Bubble. Jadi jangan. Guarin. Tapi nggak apa-apa. Untuk keberaniannya hebat. Terima kasih banyak.
Seru ya, Seru ya. Konteksnya berarti harus Liverpool ya. Liverpool ya. Tapi terbuka kalau ada yang pengen peserta KPI nantangin ke cara gue juga, kita bikin juga tuh desak buat mereka misalnya. Contoh desak Billy di depan buat fans United gitu boleh juga tuh. Karena challengingnya pasti kita bikin konsep yang kalau bisa kalah kita kasih apa gitu-gitu lah. Nanti kita bikin kayak begitu nanti. Tapi hari ini berarti nggak ada yang dapat kopi ya? Belum ada yang dapat. Buat teman-teman Big Reds yang nonton langsung datang ke sini tiap hari kami pasti bisa kopi langsung desak Rizal pokoknya. Betul. Oh gue kayaknya minggu depan gue mau ini Power Ranger Wild Force. Zal tutup sekalian deh Zal. Sambung aja. Enggak, ini tadi game buat menghibur. Kalau ini keterusan jadi judi ntar. Jadi banyak mainannya anjir, kayak masuk ke website. Oke lah teman-teman semuanya, itu tadi seru banget ya pokoknya. Thank you yang udah datang, tepuk tangan dulu buat kita semua. Thank you buat yang teman-teman yang reguler, teman-teman yang baru akhirnya join, semoga betah dan balik lagi apa ya. Betul, gue juga pengen ngetin buat teman-teman Big Red ataupun siapapun yang pengen ngalahin Rizal untuk desak Rizal di sini, langsung aja datang tiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee di jam 7 malam. Betul, kita ngucapin terima kasih buat selain teman-teman yang hadir, buat staff produksi dari Jebret Media, JMTV sekarang ya, dari JMTV, dari Pasti Bisa Coffee yang selalu nyediain space buat kita tampil di sini buat ngomongin bola setiap hari Kamis. Terima kasih banyak, dan juga buat teman-teman yang nonton di rumah, thank you sudah, walaupun ya ada yang sering mengkritik kita, tapi viewersnya masih banyak, berarti Anda masih menyaksikan kita dan mau menunggu kita datang. Pokoknya datang aja ke sini, ayo ramein ayo. Kita ngobrol bola bareng-bareng di Pasti Bisa Coffee. Betul, jangan lupa tinggalin komen, like, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di minggu depannya lagi. Ini tayangan ini berarti naiknya hari Minggu ya berarti. Hari Minggu. Tapi kalau di sini hari Kamis. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Sampai jumpa lagi. Bye bye.